Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi. Hai semua, apa kabar? Di sini aku videoin Pak suami ya. Ini aktivitas dia lagi bikin ganco untuk nyari ikan. Kemudian setelahnya dia ngantar aku belanja ke warung langganan aku dan inilah hasil belanjaannya. Oh iya, tadi tuh sekalian aku belanja juga sekalian nganter berobat anak aku. Tapi karena berhubung aku nggak bawa handphone alias HP ku yang biasa dipakai ngonten gitu, jadi aku nggak ada videonya waktu aku belanja sama waktu aku ke klinik gitu ya. Dan inilah hasil belanjaanku hari ini. Ini aku belinya dari satu tempat ya, dari ibu sayur langganan aku. Aku tuh sering banget belanja di sini. Kenapa? Karena harga-harganya itu lebih murah dari yang lainnya. Dan di tempat ini juga itu warungnya itu plus juga grosiran. Jadi dia itu warungnya gede, warung grosiran plus juga warung sayur gitu ya. Jadi aku tuh di sini selain beli sayuran juga aku beli kayak mie, terigu kayak gitu-gitu. Dan ini belanjaannya aku tuh cuman kurang dari 50.000 ya teman-teman. Dan rencananya insya Allah ini tuh cukup untuk 3-5 hari ke depan. Nah inilah semua belanjaan aku ya. Dan tidak lupa juga untuk terasi, karena aku tuh paling seneng sama sambal terasi. Nah ini semuanya, timun juga aku belinya cuman 4. Nah ini sudah aku beresin semuanya teman-teman. Dan ini aku untuk pokcoy sih sebenarnya nggak aku bersihin, aku potong-potongin aja kayak gini terus aku simpan. Ini pokcoy itu harganya 5.000 ya dua teman-teman. Kalau beli satu itu 3 ribuan dan aku belinya juga dua, jadi ini hitungnya 5.000. Kemudian ini sop-sopan itu aku bagi dua, tadi aku belinya satu bungkusnya itu 3.000 rupiah. Kemudian di sini ada tempe harganya 2.500. Dan ini untuk timun tadi dihitungnya 3.000 dan untuk tomat ini 1.000-an, jadi 2.000 tomat sama timun itu jadinya 5.000 rupiah. Oke, kemudian lanjut di sini ada jengkol. Ini jengkol yang sudah dikupasin kulitnya gitu. Aku tuh paling suka yang kayak gini buat digoreng. Ini tadi harganya 8.000 rupiah. Kemudian di sini juga ada buncis. Tadi itu aku ngambilnya segenggam gitu dan ini dihitungnya 3.000 rupiah. Kemudian di sini juga ada labu putih, labu panjang. Di sini tadi aku tanya harganya 5.000 rupiah ya teman-teman. Jadi labu ini tuh enak banget kalau untuk di sayur bening. Nah ini ada tepung terigu yang kiloan, aku ambilnya setengah kilo, harganya 3.500. Lanjut juga aku beli mie sedap yang rasa ayam bawang. Ini tadi 5.000 dua, satunya 2.500-an. Dan ini ada terasi 500-an, jadi aku ambil dua itu 1.000 rupiah. Nah, jadi total belanjaan aku semuanya adalah 41.000 rupiah. Jadi, tadi uang 50.000 itu masih kembalian 9.000 rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi, aku bisa berhemat lagi. Nah, ini semua sudah selesai. Lanjut aku mau bikin cemilan dulu. Kali ini karena ada sisa enten-enten kelapa gitu, mau aku bikin sama ini apa tuh namanya, bikin topping gitu ya, bikin topping untuk di atas bolu kukus ya, bolu kukus pandan gitu. Jadi aku mau bikin bolu kukus pandan sekarang dengan toppingnya enten kelapa. Nah ini dia enten kelapanya. Ini sebenarnya udah 1 mingguan lebih bahkan ya di kulkas, lebih tepatnya di freezer gitu, tapi alhamdulillah enggak basi dan ini tuh masih enak
aku icip tadi. Jadi mau aku bikin topping, dan ini tuh aku bikin resep bolu pandan super simple banget, hanya dengan pakai 1 telur, dan untuk terigunya aku pakai takaran sendok. Nah, untuk takaran sendok tepung terigunya itu tuh aku pakai 10 sendok ya, dan ini untuk gula pasirnya aku cuman pakai 5 sendok aja. Kemudian di sini aku pakai SP, boleh juga ovalet atau TBM gitu. Di sini aku pakainya setengah sendok teh aja. Kemudian di sini pakai juga vanili bubuk. Ini aku pakai kira-kira ya seujung sendok teh aja gitu. Aku kira-kira sih, nggak pakai takaran. Dan lanjut, sekarang aku mau mixer dulu sampai dia pucat warnanya. Pokoknya sampai pucat dan putih berjejak gitu ya. Nah, ini aku pakai mixer yang Murce. Kalau kalian pengen samaan juga mixer yang Murce kayak aku ini dari merek Scarlett ya, boleh cek di deskripsi box aku ya. Di situ nanti aku cantumin link Shopee-nya. Nah, ini sudah mulai pucat. Jadi aku mau mixernya sampai mengembang dan berjejak gitu ya putihnya. Nah, ini udah selesai. Jadi sekarang mau aku ganti dulu untuk spatula mixernya gitu, karena mau aku bikin adonan yang tepungnya gitu. Di sini untuk masukin adonan berikutnya aku gantian. Pertama aku masukin dulu untuk air susunya itu. Ini aku pakai SKM ya teman-teman. Aku pakainya setengah bungkus, jadi aku pakainya setengah gelas air. Dan untuk masukin terigunya, ini masukinnya sedikit demi sedikit ya, bertahap, jadi nggak sekaligus gitu. Oke, sambil nge-mixer aku mau sedikit cerita dan jawab pertanyaan juga, karena kemarin ada yang nge-DM aku, katanya gimana sih caranya biar bisa belanja hemat kayak gitu, kayak misalkan bisa ngatur kebutuhan belanja dalam seminggu itu cuman kayak ngabisin di bawah 100.000. Nah, jadi untuk jawabannya itu ya tergantung kitanya juga sih ya teman-teman. Kalau misalkan kita menuruti keinginan kita ya nggak akan cukup segimanapun budgetnya. Tapi kalau kita nurutin kebutuhan kita, pasti kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita budgetin gitu. Dan salah satu tips dari aku, kalau misalkan pengen berhemat seperti gitu untuk bahan kayak sayuran kayak gitu, jadi tips dari aku sih untuk kebutuhan bulanan, hanya kebutuhan bulanan, jangan pernah dicampur sama kebutuhan mingguan. Kayak semisal kayak minyak, beli minyak, gula, kayak garam, kayak bumbu-bumbu seperti itu. Dan misalkan kayak bawang, bawang merah, bawang putih kayak gitu, sebaiknya itu masuk ke belanja bulanan. Jadi untuk mingguannya itu cuman beli lauk pauk sama sayuran aja, pasti bisa deh kalau misalkan ngebudgetin 100.000 juga, bahkan itu lebih dari cukup untuk membeli bahan lauk pauknya aja, karena untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain itu sudah dibeli saat belanja bulanan. Dan sejujurnya kalau seperti itu tuh justru lebih hemat loh, jadi kan kita sekaligus belanjanya di grosiran gitu. Nah, oke, udah selesai cerita-ceritanya. Sekarang lanjut, aku mau nyiapin ininya, karena udah selesai, mau nyiapin si enten-enten kelapanya gitu di bawah loyangnya. Nah, ini aku loyangnya pakai loyang untuk puding aja. Ini aku pakai yang ukuran 20 cm kayaknya kalau nggak salah. Aku kan punya dua, yang satu ukuran 16 dan kalau nggak salah ini tuh yang ukuran 20 gitu. Aku pakainya tadi sebelum dipakai maksudnya aku olesin dulu minyak. Nah, aku tuangin dulu ininya di atas si enten-enten kelapanya gitu.
Dan ini untuk di tengahnya aku masukin lagi. Dan ini kukusannya sudah panas. Sekarang kita akan mengukusnya selama 15 menit. Dan jangan lupa tutupnya harus dialasi ya. Dan setelah 15 menit kemudian ini sudah matang. Nah, ini sudah mengembang sempurna dan sudah matang dan siap diangkat. Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Sekarang mau aku taruh dulu di piring. Nah, ini masih ngebul. Bolu kukus itu percaya deh, enaknya itu pas anget-anget seperti ini tuh langsung dimakan. Pokoknya enak, pakai banget loh teman-teman. Untuk tingkat kemanisannya ini tuh pas banget, dan untuk teksturnya itu menul dan juga lembut banget. Enak banget pokoknya. Nah teman-teman, pokoknya terima kasih yang sudah nonton videoku dan ngikutin semua aktivitasku hari ini sampai detik ini. Aku ucapkan terima kasih banyak dan aku mohon maaf untuk segala kesalahan, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan dalam video ini. Dan aku rasa cukup sekian dulu videoku kali ini. Aku undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.